Hai, selamat datang kembali di channel Harin Radigan bersama saya Kantri. Oke, rekan-rekan semua, jika sebelumnya saya membahas tentang informasi-informasi seputar wisata, kali ini saya akan membahas kembali khususnya dalam hal manajemen. Ini adalah tren utama usaha perjalanan wisata dalam sektor digitalisasi layanan dan personalisasi pengalaman wisata. Seperti apa isinya dan apa saja yang akan kita bahas? Yuk, mari kita simak video berikut ini. Let's go! Baik rekan-rekan, sekarang kita sudah masuk di pembahasannya, yakni adalah tren utama dari usaha perjalanan wisata. Dalam hal ini adalah digitalisasi layanan dan personalisasi pengalaman wisata. Yuk kita bahas dari latar belakang, kemudian apa saja yang bisa ditinjau dari hal ini. Oke? Oke, dalam tren utama ini kita akan bahas dua sektor nih, ada digitalisasi layanan wisata dan personalisasi pengalaman wisata. Kita akan bahas digitalisasi layanan wisata dahulu ya. Baik rekan-rekan semua, dalam digitalisasi layanan ini memiliki latar belakang, yakni perjalanan dimulai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat. Bisa dibilang Departemen Wisata atau BPW ya, Biro Perjalanan Wisata atau APW itu sangat bergantung dengan yang namanya teknologi dan informasi. Semakin teknologi informasi pesat, maka hal tersebut juga berbanding lurus dengan usaha-usaha wisata karena sebagian besar atau hampir semua menggunakan digitalisasi layanan. Kemudian perkembangan saat ini seperti apa sih? Nah, ini juga sama. Saat ini digitalisasi telah merubah drastis industri perjalanan. Platform daring seperti OTA atau Online Travel Agencies itu semakin marak. Jika sebelumnya untuk travel agent atau BPW, APW itu beroperasi secara offline, berkantor, kemudian orang datang ke sana, dan sekarang karena digitalisasi semakin cepat sehingga banyak OTA, bahkan di setiap handphone kita juga hampir semuanya itu ada aplikasi seperti Traveloka, Tiket.com, bahkan yang akan kita bahas satu ini juga pasti ada. Yang berikutnya kita akan bahas tentang dampaknya terhadap usaha perjalanan wisata nih. Seperti apa sih? Yang pertama ada peningkatan efisiensi dan kemudahan. Ini sudah pasti. Baik dari pengusahanya ataupun dari kliennya itu sama-sama saling menguntungkan dari segi efisiensi dan kemudahan. Kemudian persaingan yang lebih ketat. Seperti apa sih persaingan yang lebih ketat? Sudah pasti ya, karena semua orang menggunakan itu. Jadi dari Sabang sampai Merauke, se-Indonesia itu berlomba-lomba untuk bisa mencari klien sebanyak-banyaknya. Karena dengan internet semua bisa terjangkau. Ya. Kemudian yang kedua ada pengalaman pelanggan yang lebih baik. Seperti apa sih? Ya, jadinya kalau misalkan kita melaksanakan wisata menggunakan klien atau menggunakan rekanan dari travel-travel yang online, kita bisa langsung melakukan ulasan di laman webnya atau laman sosial medianya seperti itu ya. Dan bahkan untuk hal-hal yang sifatnya sulit untuk dihadirkan, misalkan kita mau survei ke sana, kita tidak perlu survei, kita cukup melihat ulasan-ulasan yang sudah ada, baik itu foto ataupun informasi-informasi dari klien-klien sebelumnya yang sudah ada. Kemudian inovasi layanan dengan internet itu memudahkan untuk menjangkau semua kalangan. Dari Sabang sampai Merauke terjangkau menggunakan gadget, jadi inovasi layanan itu bisa dengan mudah dilaksanakan dan dijangkau. Nanti kita akan bahas apa sih inovasi layanannya. Yuk next berikutnya. Yang berikutnya tentang personalisasi pengalaman wisata ya. Ini kita seperti apa sih? Oke, untuk personalisasi pengalaman wisata di sini latar belakangnya adalah personalisasi pengalaman wisata muncul dari kebutuhan untuk memenuhi ekspektasi dan preferensi individu yang berbeda-beda dalam merencanakan dan menjalani perjalanan. Ya, jadi ketika kita membahas tentang personalisasi pengalaman wisata, maka erat kaitannya dengan individual. Ya, dalam hal ini layanan digital itu bisa mengembangkannya melalui AI dan melalui algoritma. Mungkin kita pernah temui ketika satu waktu kita mencari destinasi wisata di Jogja, let's say, kemudian beberapa waktu berikutnya kita mulai lihat tuh di sosial media kita atau di website kita itu muncul iklan-iklan tentang wisata-wisata untuk menuju ke sana seperti itu. Itu namanya algoritma, ya. Kemudian perkembangan saat ini, platform seperti OTA, maskapai penerbangan, dan perusahaan hotel menggunakan data dari riwayat pencarian, pembelian, dan preferensi pelanggan untuk menawarkan rekomendasi yang disesuaikan. Yang paling standar itu ketika kita melakukan pembelian pada platform OTA, pastinya kita akan menaruh nomor telepon, nama kita, bahkan kalau yang kaitan dengan perjalanan, kita bisa menaruh nomor induk kependudukan kita.
ya. Baik itu juga email juga ada. Nah, dari hal tersebutlah kadang-kadang perusahaan itu mengirimkan email, bukan kadang-kadang, bahkan hampir semua itu secara tidak langsung kita subscribe newsletternya dia. Maka setiap harinya atau setiap minggunya mereka akan mengirimkan newsletter kepada kita. Seperti itu, ya. Dan itu juga berdasarkan dengan algoritma yang sering kita laksanakan di handphone kita. Kita kebiasaannya seperti apa, atau kita pernah memesan ini, jalan-jalan kemana, naik apa, itu terrecord semua di situ. Itu yang namanya personalisasi pengalaman wisata. Oke, berikutnya dampaknya apa sih terhadap usaha perjalanan wisata? Oke, di sini dampaknya tentunya positif ya. Yang pertama ada peningkatan kepuasan pelanggan. Tentunya ketika hal itu semakin cepat dan individual wisatawan itu bisa dibaca preferensinya, personalisasinya, maka peningkatan kepuasan pelanggan itu akan semakin membaik ya. Karena ketika kita mau A, maka dihadirkan A. Ketika kita mau B, maka dihadirkan B, seperti itu. Yang berikutnya adalah loyalitas pelanggan. Tentunya dari kepuasan pelanggan, maka akan berlanjut kepada loyalitas pelanggan. Yang berikutnya ada pendapatan yang lebih tinggi. Dari loyalitas pelanggan yang terus-menerus mempercayakan kepada OTA atau kepada BPW atau kepada aplikator tersebut, maka akan terus mengonsumsi jasa yang ada di sana, dan otomatis itu akan menambah penghasilan, tentunya pendapatan yang lebih tinggi, seperti itu. Rekan-rekan semua, kita akan bahas tentang BPW dari Panorama JTB Perfect Experience. Ini salah satu BPW terbesar yang ada di Indonesia. Semua orang hampir sudah kenal dengan BPW ini ya. Nah, kita akan bahas tren utamanya dalam digitalisasi layanan dan personalisasi pengalaman wisata dari Panorama JTB. Oke, rekan-rekan semua, di sini saya sudah mengobservasi tentang digitalisasi layanan dari Panorama JTB ya. Di sini tentunya untuk sekelas BPW yang sudah besar, yang sudah nasional, tentunya punya yang namanya website. Nah, di sini saya sudah masuk ke websitenya ya. Di sini sudah keren sekali. Di website ini ada home-nya seperti ini, ada layanan untuk free travel voucher. Baru masuk kita sudah dihadirkan promo ya. Di sini juga ada arahan untuk bisa masuk ke aplikasi yang di build up sendiri oleh Panorama JTB ya. Di sini ada tours, promotion ya. Nah, untuk lengkapnya yuk kita lihat dari websitenya langsung ya. Nah, rekan-rekan, ini adalah websitenya langsung. Di sini ada home ya. Nah, di sini juga banyak wisata yang sudah masuk ya. Jadi ini sifatnya open trip ya. Jadi kita bisa langsung masuk nih di sini. Misalkan kita cukup satu orang saja ya, kita bisa isi satu seat ya. Seperti itu. Ini kan sudah. Jadi kita akan berangkat dengan orang yang belum kita kenal, itu sudah umum ya. Oke, dan di sini ada toursnya apa saja ya. Tuh di sini sudah banyak sekali. Dan teman-teman yang menarik di sini dalam digitalisasi layanannya, let's say kita klik misalkan di sini Experience West Europe. Kita klik. Nah, di sini dia sudah menghadirkan mau tanggal berapa ya, di sini sudah ada harganya ya, mau yang tanggal 29, 1, jadi ini bisa menyesuaikan kemauan kita, bisanya tanggal berapa, seperti itu. Kemudian flight detail, di sini juga ada kita pakai pesawatnya Pak, pakai pesawatnya QR, kemudian date-nya apa, dan berangkat dari mana, dan mendarat di mana, seperti itu ya. Bahkan di sini kita juga bisa mendownload PDF untuk itinerary-nya ya. Nah, di sini kita akan buka ya. Kemudian terms and condition biasa ini untuk kebutuhan syarat-syarat umum ya. Di sini ada ya. Dia jelas di sini ya. Oke, di sini kita buka untuk download PDF-nya. Nah, di sini bahkan sampai sudah ada itinerary-nya gitu. Ya. Di sini lengkap banget gitu. Nah, ini yang menjadi keunggulannya ya. Price detailnya ada, flight detailnya ada ya, bahkan note-nya untuk exclude include juga ada di sini. Seperti itu. Oke, nah itu menarik banget ya. Dan bahkan di sini ada chat langsung ke WhatsApp ya. Dan ini nanti kita akan bahas juga. Oke, kemudian di sini juga ada experience-nya, kebersihan hotel juga ada, review-nya bahkan rekan-rekan semua di sini juga ada review-nya dari rekan-rekan yang sudah pernah. Oke, next berikutnya tadi di home, kemudian terus dan juga ada yang namanya Panorama Point. Tapi untuk Panorama Point ini kita harus install dulu aplikasi yang ini nih, aplikasi yang dari mereka. Oke, kita klik di promotion. Ya, di sini sudah ada ya untuk penawaran promosinya ya, free travel voucher harus diikuti.
ya. Keren banget ya, ini dia sudah bisa pakai aplikasi, bisa pakai website, semua lengkap seperti itu ya. Instagramnya ada, Twitternya ada, Facebooknya juga ada gitu ya. Oke, tapi ini saya belum login ya teman-teman ya. Ya teman-teman, di sini juga Panorama JTB menghadirkan yang namanya Travel Fair Garuda Indonesia. Ini promo tahun lalu ya. Tapi ini menarik sekali, ini jadi nilai tambah dari Panorama JTB ini. Jadi bekerja sama dengan salah satu bank BNI, kemudian menawarkan kepada calon wisatawan ini untuk bisa memberi tiket pesawat itu secara cicilan ya, cicilan persen, bahkan ada cashbacknya gitu ya. Ini ada keunggulan-keunggulannya ada di sini seperti itu ya. Oke, next lagi. Oke, ini salah satu digitalisasi layanan lagi yang tadi sudah kita bahas ya, ada semuanya lengkap di sana. Kemudian next berikutnya, nah kita sekarang bahas tentang personalisasi pengalaman wisata kaitannya dengan penggunaan aplikasi di handphone nih teman-teman ya. Tentunya pada saat menggunakan aplikasi di handphone sudah pasti kita harus login. Nah, di sini saya sudah riset bahwa untuk login ke sana kita harus menyiapkan email, kemudian nomor induk kependudukan, nama lengkap, itu semua harus didaftarkan di sana. Otomatis dari pihak Panorama ini memiliki nomor induk keluarga kita, nomor induk kependudukan, dan juga alamat email yang ketika itu kita masukkan, maka otomatis setiap hari atau setiap minggunya itu akan memberikan informasi-informasi atau promo-promo kepada email kita seperti itu. Nah, di sini menarik sekali kaitan dengan personalisasi ketika kita mau tur kemana, ya kan? Kita mau promosi seperti apa, kemudian kita mau hari apa, tanggal berapa, di sini bisa seperti yang di web tadi. Ya, ini tampilannya di sini ada tour, ada panorama point, promotion ya. Di sini enak. Karena tidak semua orang itu nyaman dengan tampilan komputer ya atau tampilan laptop. Terkadang juga banyak orang yang lebih nyaman dengan tampilan yang ada di handphone seperti itu. Oke, ini contohnya ya. Muslim Thailand Beautiful, di sini ada ratingnya, kemudian ada lokasinya ya, highlightnya juga ada, kemana aja perginya, kemudian date-nya ini bisa dipilih seperti tadi bilang. Nih kaitan dengan personalisasi, kalau tanggal kita udah punya rencana nih, kita berangkatnya di tanggal di bulan depan, bulan September, dan tanggal berapa, di sini tinggal bisa disesuaikan, mereka sudah sediakan di sini. Jadi kita tidak perlu repot-repot lagi untuk yang kaitannya dengan merequest tanggal sekian-sekian, karena di sini sudah ada seperti itu ya. Bahkan di sini itinerary juga dibahas di aplikasi ya, day 1, day 2, kemudian untuk skornya ya, untuk rating ya, rating juga ada di sini. Nah, ini kaitan dengan login personalisasi, kita menyiapkan nomor telepon ya, continue email ya. Di sini nama kita, nomor KTP, email kita harus bikin password, kemudian kita akan create account. Itu kemudian dapat create account, maka kita akan bisa mengakses Panorama Points ya. Ketika kita melakukan pembelian jasa travel ini, kita akan dapat Panorama Point ya, seperti itu. Nah, di sisi lain juga ada keunggulan nih dari segi travel guides ya. Jadi kita secara personal pengalaman wisata kan pengen tahu nih, kita senangnya memang orangnya di Jepangan, pengen yang Jepang. Kita bisa lihat di sini rekomendasi liburan ke Jepang, rekomendasi liburan ke Hong Kong atau ke negara-negara yang ingin kita tuju, bisa ada di sini, sehingga kita punya gambaran lebih untuk bisa mengetahui tentang apa sih yang kita sukain seperti itu ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, di sini saya coba travel guides tentang Istanbul, Turki ya, yang lagi happening. Nah, di sini ada about-nya apa saja ya. Kemudian get here-nya, get there-nya, how to get to Istanbul. Di sini ada visa, apakah perlu visa? Ya, untuk datang ke Istanbul Turki kamu membutuhkan visa. Nah, di sini dijelaskan dengan detail, dengan rinci, bahkan bukan hanya harga tour yang bisa diambil, bahkan attraction-nya juga ada di sini. Ya, attraction-nya apa saja bisa dilihat. Dan bahkan kita bukan hanya disediakan satu pilihan saja, bahkan di sini ada 3 pilihan yang bisa kita sesuaikan dengan personalisasi kita seperti itu. Oke, tadi kaitan dengan personalisasi, kan personalisasi wisata pengalaman itu erat dengan yang kita inginkan seperti apa. Jika kita ada kecenderungan di A, maka ke A, maka kalau ada kecenderungan di B, maka kita akan pilih yang B. Nah, di sini saya sudah observasi tentang Panorama JTB Tours dari hal
akses WhatsApp. Saya coba mengakses di sana, kemudian saya tanya apakah kita bisa membuat paket tur sesuai dengan pengalaman kita atau keinginan kita sendiri, seperti itu. Nah, di sini sudah dibahas, ada chatnya di bawah, cuma nggak saya tampilkan, tapi pada intinya bisa untuk melakukan hal tersebut. Sehingga kita bisa nih yang namanya di Panorama JTB untuk mempersonalisasi pengalaman wisata kita inginnya kemana, akan diusahakan untuk bisa dilaksanakan seperti itu. Tentunya dengan ketentuan syarat tertentu ya, dengan syarat-syarat tertentu yang harus dilengkapi seperti itu. Nah, di sisi lain, dari segi layanan juga ada yang nama Instagram. Di sini Instagramnya sudah besar, udah ada 202.000 followers dan sangat aktif. Di sini juga postingan terakhirnya itu adalah China Populer Universal Studios. Nah, kebetulan banget kan lagi zamannya sekarang nih, lagi happening tahun ini ya. Nah, ini juga dibahas atau dihadirkan di sana kan dalam paket turnya dia ini menjadi nilai lebih dalam promosinya seperti itu. Semua tadi itu adalah hal tentang tren utama dalam usaha perjalanan wisata. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Goodbye.